Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما. أيتها الطالبات، في هذه الفرصة سندرس النحو، ما زلنا في باب الحال، والآن سندرس أنواع الحال. الأمثلة: قص يوسف رؤياه متعجبا، حمل المسافرون يوسف فرحين، جلس إخوة يوسف يتفكرون fil kaidi lahu, la yuhibbuna mithlahuma wa nahnu usbatun, asha yusufu fi sururin, jaa ikhwatu yusufa fawqa jimalihim. Contoh-contohnya: pertama, Yusuf telah menceritakan mimpinya keadaan yang mengherankan. Yang kedua, musafir telah membawa Yusuf dalam keadaan bahagia. Yang ketiga, saudara-saudara Yusuf telah duduk dalam kondisi memikirkan bagaimana membuat makar kepada Yusuf. Yang ketiga, bapak kita tidak mencintai kita sebagaimana mencintai keduanya, yaitu Yusuf dan Bunyamin, sedangkan kita adalah golongan yang kuat. Yang ketiga, Yusuf telah hidup dalam keadaan yang bahagia. Setelah beliau dikeluarkan dari penjara, diangkat menjadi salah satu orang yang memegang perbendaharaan. Ja'a ikhwatu Yusufa fawqa jimalihim, saudara-saudara Yusuf telah datang di atas kendaraan-kendaraan mereka. Di sini yang berwarna merah ini adalah semuanya hal, dan kita akan bahas satu persatu. Al-halu salasatu anwa. Hal itu ada 3 macam. Yang pertama, ismun mufrad. Sebagian ulama mengatakan ismu dhahir, namun dipilih di silsilah isim mufrad karena isim dhahir ada pembagiannya, jamid dan mushtaq. Yang kedua, jumlah atau kalimat. Yang ketiga, syubhul jumlah atau yang menyerupai kalimat. Isim mufrad yang dimaksud itu bukan lawan dari musanna atau jama'. Isim mufrad adalah laisal jumlata wa laisa syibhal jumlati. Bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah, itu yang dinamakan mufrad. Perhatikan contoh berikut. Qassa Yusufu ru'yahu muta'ajjaban. Muta'ajjaban hal di sini dia mufrad, mudzakkar. Adapun contoh yang kedua, jaa Yusufu wa akhuhu masruraini. Masruraini di sini musanna, namun dia masuk mufrad karena dia bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Contoh yang ketiga, hamalal musafiruna Yusufa farihina.
Farihina di sini jamak sebagai hal dari musafir. Dia dimasukkan dalam mufrad karena dia bukan jumlah, bukan pula syibul jumlah. Kemudian kita bahas yang kedua. Hal bisa berupa jumlah atau kalimat. Jumlah di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan jumlatun ismiyatun, sebuah jumlah atau kalimat yang didahului dengan isim. Yang kedua, jumlatun fi'liyatun, sebuah jumlah yang didahului oleh fi'il. Misal jumlah ismiyah, la yuhibbuna mithlahuma wa nahnu usbatun. Yang kita bahas di sini hal. Halnya adalah wa nahnu usbatun. Wawunya di sini bukan wawu ataf, tapi wawu haliyah. Nahnu adalah isim dhamir. Di sini kedudukannya sebagai mubtada fi mahali raf'in. Usbatun khabar. Jumlah ismiyah itu berupa mubtada khobar. Di sini i'rabnya keseluruhannya fi mahali nasbin sebagai hal. Contoh yang lain, ja'a ar-rajulu abuhu syaikhun. Telah datang laki-laki itu adalah bapaknya orang yang tua, orang yang sudah tua. Abuhu mubtada, syaikhun khabar. Mubtada khobar di sini adalah jumlah ismiyah. Jumlah jatuh setelah isim ma'rifat dan menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan sahibul hal, maka di sini fi mahalli nasbin sebagai hal. Contoh yang ketiga, ta'allaqa Yusufu bil habli war rajulu yukhrijud dalwa. Tak kala Nabi Yusuf itu bergelantungan di tali dan laki-laki mengeluarkan timba. Jadi al-musafir datang melewati suatu tempat, ada di situ sumur, kemudian ingin mengambil air. Setelah diturunkan timba ke bawah, berat ditarik, ternyata isinya bukan air, melainkan Yusuf yang masih kecil. Di sini warrajulu yukhrijud dalwa, laki-laki mengeluarkan timba. Di sini adalah jumlah ismiyah. Wawunya wawu haliyah. Ar-rajulu sebagai mubtada, yukhriju jumlah fi'liyah sebagai khabar. Dan jumlah keseluruhan ini adalah fi mahalli nasbin sebagai hal karena menjelaskan sahibul hal. Adapun yang kedua jumlah fi'liyah, misalnya jalasa ikhwatu Yusufa yatafakkaruna fil kaidi lahu. Saudara-saudara Yusuf telah duduk sedang memikirkan, dalam keadaan memikirkan makar buat Yusuf. Di sini yatafakkaruna adalah fi'il. Fi'il mudhari', tafakkara yatafakkaruna. Di sini menjelaskan keadaan saudara-saudara Yusuf. Maka i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai hal. Jadi halnya berupa jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua, ja'a ar-rajulu yabki. Yabki di sini jumlah fi'liyah karena di sini ada fi'il yang menjelaskan keadaan sahibul hal ar-rajul. Maka fi mahalli nasbin sebagai hal. Jadi jumlah ismiyah fi'liyah bisa menjadi hal kalau dia jatuh kepada setelah isim ma'rifat, setelah sahibul hal, dan menjelaskan keadaan atau kondisi sahibul hal tersebut. Berikutnya adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama al-jar wal majrur.
Yang kedua, al-mudhaf wal mudhafun ilaih. Misal al-jar wal majrur, suatu kalimat yang diawali huruf jar, Asya Yusufu fi sururin. Yusuf hidup dalam keadaan bahagia. Fi sururin, jar wa majrur. Di sini syibul jumlah. Jatuh setelah sahibul hal, dan dia menjelaskan sahibul hal tersebut berupa isim fa'il Yusuf fi mahalli nasbin, maka di sini sebagai hal. Contoh yang al-mudhaf al-mudhaf ilaih, jaa ikhwatu Yusufa fauqa jimalihim. Saudara-saudara Yusuf telah datang di atas onta-onta mereka. Fauqa jimalihim ini al-mudhaf al-mudhaf ilaih syibul jumlah. Jatuh setelah sahibul hal, yaitu ikhwatu Yusuf, dan menjelaskan kondisi mereka, maka di sini Arabnya fi mahalli nasbin sebagai hal. Yang ketiga, jenis hal sudah kita lewati. Sekarang kita masuk pada robit. Robit itu adalah ikatan atau pengait. Pada contoh-contoh yang kita pelajari bersama, di situ ada robitnya, dan kita akan bahas di sini. La yuhibbuna mithlahuma wa nahnu usbatun. Bapak kita tidak mencintai kita. Saudara-saudara Yusuf mengatakan seperti itu. Sebagaimana mencintai keduanya, Bunyamin dan Yusuf. Wa nahnu usbatun, dan kita ini adalah golongan yang kuat. Di sini ada robit yang mengikat antara hal dan sahibul hal. Ini pengikatnya adalah al-wawu wad dhamir. Wa wawu haliyah, nahnu dhamir, dan ini mengikat sahibul hal. Sahibul halnya diikat oleh hal dengan wawu dan dhamir. Contoh yang kedua, jalasa ikhwatu Yusufa yatafakkaruna fil kaidi lahu. Yatafakkaruna di sini jumlah fi'liyah. Di sini ada pengikatnya enggak? Ada kaitnya tidak? Ada. Apa kaitnya? Al-wawul jamaah, yatafakkaruna. Di sini kaitnya. Yang ketiga, ta'allaqa Yusufu bil habli war rajulu yukhrijud dalwa. Di sini ada pengaitnya, ada apa? Wawu saja. Dan yang terakhir, contohnya, waqad a'addahu Allahu lirrisalah. Yusuf dalam kondisi masih kecil, dibuang, dibenci sama saudara-saudaranya, dibuang di sumur, ditemukan musafir, dijual di pasar, kemudian dibeli, dijadikan budak, dan di situ tumbuh dewasa, digoda seorang wanita. Akhirnya jebloskan penjara. Semua itu Allah Subhanahu wa taala siapkan Nabi Yusuf untuk mengemban risalah. Di sini waqad a'adallahu lirrisalah. Di sini ada qaidnya kepada kalimat-kalimat sebelumnya. Bisa dilihat dalam kitabnya. Contohnya di sini qaidnya berupa al-wawu waqad. Semoga yang sedikit ini yang kita pelajari bisa kita pahami, bisa kita mengerti, kemudian bisa kita tatbikan pada kehidupan kita sehari-hari, tak kala kita membaca atau membuat kalimat atau kita mengungkapkan apa yang kita inginkan dengan bahasa Arab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.